Selamat siang anak-anak terkasih, kita masuk dalam pelajaran bab 4, doa dan pertobatan. Alkitab penuntunnya terambil dari Mazmur 51, Mazmur 5 ayat 32, dan 1 Yohanes 1 ayat 9, serta Lukas 15 ayat 7. Siswa yang saya kasihi, pelajaran bab 4 membahas mengenai dosa dan pertobatan. Pembahasan materi dan kegiatan bertujuan membimbing kamu menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa, namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Upah dosa adalah maut, karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siswa yang saya kasihi, kemukakan hasil temuanmu mengenai arti dosa dan pertobatan. Dapatkah kamu menceritakan pengalamanmu ketika melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan orang tuamu atau gurumu ketika kamu melakukan kesalahan? Terlebih ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua atau guru. Siswa yang saya kasihi, bagaimana tanggapan orang tua dan guru terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan. Hubungan manusia dengan Allah pada mulanya baik, menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Karena hidup manusia sudah tercemar, ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti di bawah ini. 1. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. 2. Manusia mengakibatkan konflik dalam diri seseorang seperti racun yang mematikan dosa, meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan kita. Terbeban dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari kehidupan manusia. Contohnya, misalnya ketika kita mau melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. 3. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaannya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang menjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian dan seringkali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antar manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia menjadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, pengundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan.
manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut nyawa manusia. 4. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. 5. Dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dan dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. 6. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan juga hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya. Orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan, namun fakta tidaklah demikian. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah yang dapat memendam pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita masih berdosa, dan inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Menurut Alkitab, pertobatan berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kalau demikian, apa hubungan antara manusia dan pertobatan? Keselamatan. Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 30, Kisah Para Rasul 20 ayat 21, dan Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Bertobat berkaitan.